Dulu saya pernah nanganin anak-anak yang suka kabur dari rumah. Jadi anak liar di rumah. Orang tuanya bingung, Pak kenapa ya anak saya nggak betah di rumah? Bu, kalau mereka nyaman di rumah, pasti mereka jadikan rumah itu tempat tinggal mereka. Tapi kalau mereka nggak nyaman, di rumah nggak merasa jadi sesuatu yang mereka bisa komunikasi dan lain sebagainya, mereka pasti kabur. Sama karyawan juga, Pak. Karena dia Termasuk merasa suami, Pak, ya? Termasuk suami, Pak, ya? Betul. Betul ya? Termasuk suami, ya? Iya, sama. Suami juga kabur, Pak. Kancani. Nah, kalau kita bicara karyawan juga sama, Pak. Kalau trust-nya nggak terbangun, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan, akhirnya lari ke tempat lain. Betul, karena berpikir sekali. Tempat lain itu bisa dapat solusi, padahal mereka sedang dikerjain sama orang di luar. Nah, harus dikembalikan. Makanya saya bilang 60% kondisi ini adalah tanggung jawab kita. Ada yang something wrong yang harus kita bangun supaya orang itu betah di kita dan percaya dengan kita sebagai pimpinan dan perusahaan. Gitu ya. Thank you, Pak. Bagus sekali, Pak, masukannya. Oke. Kita lanjutkan, Pak, ya. Yang pertama adalah apa sih peran kita sebagai leader? Apa peran kita dulu, Pak? Ini saya rangkum bukan dari teori, Pak, tapi dari pengalaman hidup saya gitu ya. Barangkali ada yang cocok, yang pas gitu nanti boleh digunakan, yang nggak cocok ya nggak apa-apa. Tapi saya yang jadikan sebagai sharing karena ini benar-benar merupakan hasil renungan selama 20 tahun lebih ya. Jadi leader itu apa sih? Buat apa sih saya leader itu? Kok kayaknya enak jadi staff loh. Tapi rupanya ketika jadi leader, roles-nya kita harus belajar pengorbanan dulu, Pak. Nggak bisa Bapak jadi leader, menang semua hal tuh nggak bisa. Menang ini, nggak bisa, Pak. Kadang-kadang harus kalah di beberapa bagian, tapi demi membantu orang lain. Jadi kita lihat dulu ya, pemahaman kita ya. Coba, saya mau nanya dulu ke Pak Sumardi. Mau nggak Pak Sumardi? Ya, Pak Andreas. Pak Sumardi, kalau Bapak memahami pemimpin atau diri Bapak itu apa sih, Pak? Definisinya apa sih, Pak? Pemimpin itu apa, Pak? Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai tim yang mampu untuk mengarahkan dan memberikan solusi kepada bawahan, Pak. Serta ada solusi ya? Ya, serta memberikan direction kepada bawahan agar dijalankan dan memberikan hasil yang apa yang kita directionkan seperti itu, Pak Andreas. Oke. Boleh, itu dasarnya ya, Pak. Hanya ya, sekarang Pak Andreas. Hanya sekarang masalahnya berapa banyak Bapak menangani anak buah yang susah diatur, Pak? Berapa persen dari semua bawahan Bapak yang susah diatur? Ada jujur loh ya. Ada 60%, Pak Andreas. 60% susah diatur, Pak. Betul, Pak. Berarti ada yang salah nggak dari teori Bapak tadi, arah dan solusi? Kemungkinan ada yang salah, Pak Andreas. Coba kita bahas. Menurut Bapak, secara hati nurani, apa yang saya salah dari saya ya? Kok bawahan nggak nurut, padahal sudah jelas namanya bawahan harus ngikutin arahan dan solusi kita. Apa kira-kira, Pak? Gini, Pak. Untuk di tim saya, itu ada 9 orang. Nah, untuk yang saya pimpin itu sementara yang 5 itu adalah yang pertama dulu teman, Pak. Teman sejajar gitu, Pak Andreas. Setelah itu saya dipromosikan sehingga saya memimpin untuk dari teman sendiri gitu, Pak Andreas. Jadi lebih sulit untuk memimpin dibandingkan yang sebelumnya belum kenal gitu, Pak Andreas. Ya, betul. Itu, Pak Andreas. Betul, oke. Ini jawaban jujur, nih saya senang, Pak. Karena jawaban inilah yang sering menjadi kendala memimpin orang itu nomor 2. Rankingnya ya, ranking 2. Adalah karena dulu bekas teman. Nah, ini repot kan ya. Dulu bekas teman, pernah ngutang rokok, ngutang gorengan. Wah, lebih nggak enak lagi ya. Bapak mimpin saya, gorenganku aja nggak dibayar. Wah, aib-aib kita dibongkar semua, Pak. Karena dia tahu kita dulu seperti apa.
sekarang mimpin. Nah, ini repot nih. Betul nggak? Mati kon. Wah, mati ini. Semua rahasia rumah tangga tahu semua ya. Misalnya gitu. Pegang Pak ya. Cahyo banget itu. Cahyo banget. Nah, itu yang saya bilang. Ini yang perlu jadi seni kita, gitu ya. Karena apa? Kalau kerja itu Bapak punya 3 perangkat loh, Pak. Ini kuncinya itu, Pak, 3 perangkat. Apa aja, Pak? 1, Bapak ketika kerja diberi yang namanya tugas. Betul, Pak ya? Tugas Bapak ini loh, jobnya ini loh. 1. Betul, Pak. Yang kedua, Bapak diberi yang namanya tanggung jawab. Harus selesai begini loh, Pak. Targetnya begini, Pak ya. Nah, jelas ya. Nah, ini hanya sebagai 2 ini ada di karyawan. Semua karyawan ada. Tapi seorang leader ada tambahan 1. Apa itu? Adalah power. Jadi Bapak ini ketika diangkat menjadi seorang leader, itu Bapak punya tongkat komando, punya power, Pak. Tapi berapa banyak leader-leader yang kadang-kadang nggak pernah dipakainya maksimal. Pertama, takut-takut karena temen, takut karena belum mampu, takut karena ini. Akhirnya setengah-setengah. Padahal otoritas itu diberikan oleh perusahaan untuk Bapak bisa menggempur kayak senjata, Pak ya. Pak, nih loh ya, basoka nih Pak. Kalau di perang, pakai aja Pak, gempur gitu. Nah, itu yang perlu kita bangun. Seorang leader itu harus menggunakan otoritasnya secara optimal. Nah, ini kalau sudah bicara otoritas, 1 ya, sebenarnya kalau Bapak dan Ibu sudah diberi title oleh perusahaan ya, diberi jabatan. RSM, Regional Sales Manager. Nah, itu otoritas, Pak. Itu senjata kita. Kadang-kadang harus dipakai. Gimana dengan anak buah yang pernah jadi teman? Ya sudah. Kadang-kadang Bapak harus berkorban kehilangan teman demi Bapak menegakkan otoritas Bapak. Kadang-kadang kita harus berkorban seperti itu, Pak. Ya, karena kalau Bapak di tengah-tengah ragu-ragu, ya aduh, temen nih nggak enak, tapi aku leader, besok temen nih nggak enak, jadi kacau Pak semua pekerjaan. Target nggak tercapai, anak buah tambah ngelunjak, teman-teman Bapak juga tambah nggak menghargai, yang repot siapa ya? Bapak sendiri. Saya itu prinsip kerja simpel, Pak. Saya kalau kerja, saya nggak cari teman. Kerja biasa, kita pertemanan just makan siang, apa, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak pernah terlalu dekat dalam batasan tertentu. Kenapa coba? Karena someday, kalau saya jadi pemimpin mereka, saya nggak punya utang apa-apa. Itu prinsip saya dulu, Pak. Kejadian, seangkatan, 5 orang, bareng, ya. Saya batasin tuh, ya jaraknya ya temen aja lah, yang penting ngobrol ya ngobrol, tapi selebihnya nggak ada. Sekian tahun kemudian, saya jadi leadernya mereka. Saya punya utang nggak? Nggak ada. Utang emosi, utang masalah, utang nggak ada. Jadi saya bilang, oke, saya jadi manajer hari ini, Anda jadi bawahan saya, sorry ya, saya punya aturan main seperti ini. Nurut nggak? Nurut. Tapi kalau kita sudah pertemanannya akrab dari awal, Pak, ketika Bapak di tempat posisi sekarang, kadang-kadang teman-teman seperti ini mengganjel kita. Mengganjel. Mau keras susah, mau ini susah, mau itu susah. Malah bukan membantu kita, malah gandoli gitu kan ya, sabotase dan lain sebagainya. Otoritasnya mainkan, Pak. Jelas, tegas. Oke, maaf ya teman-teman. Dulu memang kita pertemanan, tapi sekarang karena saya diberi kewenangan oleh perusahaan, otoritas oleh perusahaan, saya punya cara. Yang mau ikut saya, monggo silakan. Kita sama-sama maju, bareng, saya support Anda. Yang nggak mau ikut, mohon maaf. Gitu aja, Pak. Tegas. Kalau nggak, Bapak tergandoli terus seumur-umur, Bapak nggak pernah optimal, punya otoritas. Ini just masukan, Pak ya. Saya nggak tahu kondisinya, tapi kadang-kadang kita harus belajar berani berkorban, even itu teman sendiri. Kalau teman sejati, kalau benar teman sejati ya, kadang-kadang kita kan suka nggak enak, wah ini temanku dulu, Pak, kalau teman sejati, dia support Bapak bisa-bisa. Tapi kalau dia di belakang Bapak tidak mensupport, malah nusuk dari belakang, walaupun title-nya teman Bapak dulu, bukan teman tuh Pak, itu musuh dalam selimut. Tegas Pak. Gitu kira-kira ya. Oke, 1 ya. Nah, kita mulai masuk dulu deh tahapan berikutnya nih. Ini juga penting nih untuk kita pahami. 1, sebagai
Mana nih? Nah, pertama ya, kunci sebagai seorang leader itu bahwa kita itu mau bantu orang. Makanya kalau jadi leader itu adalah pengorbanan, Pak. Saya kalau suruh milih ya, lebih baik saya kerja sendiri, spesialis, atau saya jadi generalis yang ngatur orang. Jujur, diri saya menganggap lebih baik spesialis, Pak. Nggak ribet. Masuk kantor, kerjain tugas, pulang, akhir bulan gajian. Nggak pusing ngurus orang. Tapi kalau kita sudah komit, oh saya mau jadi leader nih, resikonya harus berkorban, mikirin bawahan, ngecek bawahan, instruksi bawahan, monitor bawahan, itu kan effortnya besar, Pak. Kadang-kadang mereka sudah pulang sore, tidur, kita masih pusing, sibuk mikirin sana-sini. Betul ya? Banyak yang gitu ya? Waduh, bawahanku enak, Sabtu Minggu libur, saya bingung mikir, ini ada konsumen komplain dan sebagainya. Ya bener banget tuh Pak. Betul ya. Tapi kalau kita nggak punya jiwa pengorbanan Pak, yang ada kita ngeluh. Wah, gimana segala macam Pak. Belajar kalau kita sudah jadi leader, pengorbanan itu sudah harus kita tanggung. Yaitu bantuin orang, nolong orang. Siapa? Bawahan kita. Gitu. Nah, ini sikap gini dulu Pak. Saya lihat dulu cek ya. Kita ada satu tools leadership, leaders tools ya, ngukur. Orang-orang jadi yang sukses jadi leader, ada orang-orang yang tahu bahwa, oh saya ini punya kewajiban bantu orang. Itu biasanya orangnya sukses, Pak. Dalam bahasa psikologi kompetensi namanya compassion. Aduh, kasihan anak buahku, saya support, harus bimbing, harus bina. Nah itu kadang di luar jam kerja tuh. Mikirin luar jam kerja, WA, SMS di luar jam kerja. Nelpon di luar jam kerja, itu effort nggak? Ganggu kehidupan kita? Ganggu, tapi ya itu tugas kita. Kalau jadi leader, kalau mau bener anak buah kita. Gitu ya. Itu, jadi bawahan Anda membutuhkan Anda, dan Anda juga membutuhkan mereka, saling support, ya saling bantu, saling ketergantungan. Maka perlu dua pihak yang sama, mau saling membantu, yang akan buat hasil bisa tercapai dengan sempurna. Karena kalau kita support mereka, Pak, dari bahasa tubuh kita support mereka, saya punya bawahan juga banyak yang loyal, Pak. Siap Andres, saya bantu. Siapa, apapun saya lakukan. Siapa, oke. Karena apa? Dia tahu kita sebagai pimpinan juga mensupport dia. Ini hubungan imbal balik yang harus muncul. Tapi kalau banyak bawahan yang melawan, ya kan, yang ngeyel, saya biasanya panggil atasannya dulu. Bapak gimana perlakukan bawahan? Jangan-jangan Bapak juga tidak perlakukan mereka benar. Akhirnya mereka melawan. Akhirnya mereka... Karena kalau orang yang melawan itu kan bahasa tubuh mereka kesal sama Bapak, nggak bisa ngomong. Caranya gimana? Ya pakai tingkah pola yang aneh-aneh. Jadi perilaku bawahan itu sebenarnya reaksi dari saya pengen ngomong, tapi saya nggak bisa ngomong. Nggak sanggup ngomong. Ya sudah pakai gaya telat masuk. Ditegur sekali, 2 kali, 3 kali, ngeyel. Itu sebenarnya dia pengen ngomong, Pak ngerti dong, saya lagi punya masalah sama Bapak kok cuek aja. Itu statement mereka, tapi nggak bisa ngomong. Makanya kalau udah telat 2 kali, 3 kali, panggil pribadi. Kamu ada apa sih? Apa masalahmu? Yuk pelan-pelan, yuk saya support kamu, saya bantu kamu. Perbaikannya harus pakai emosi, Pak. Nggak cuma sekedar logika, marah-marah, kamu ditelat aja, wah bener, wah, macam. Karena problem dia ganjelannya sama Bapak tuh emosi, bukan pikiran. Nah itu baru satu contoh ya. Sikap hati dalam membantu orang. Sampai sini pertanyaan nggak kira-kira?